Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nak. Semoga masih selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan saya kembali di pembelajaran online biologi untuk kesekian kalinya. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini nanti lancar dan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, kita langsung ke materi ya nak ya. Jadi untuk minggu kemarin kita sudah membahas tentang yang saya tuliskan di layar. Kalian bisa melihat semuanya, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Nah, ada yang masih ingat keanekaragaman hayati itu apa kemarin? Ya, jadi secara umum keanekaragaman hayati itu kan keberagaman makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri yang dapat diketahui melalui observasi. Observasi itu yang seperti apa, Bu? Observasi itu berarti pengamatan. Nah, kemarin kalian kan sudah saya minta untuk mencari contoh-contohnya sekaligus membedakan jenis-jenis keanekaragaman hayati. Bahwa keanekaragaman hayati itu ada tingkat genetik, ada tingkat spesies, ada tingkat ekosistem. Beberapa jawaban sudah tepat dan beberapa jawaban masih perlu latihan lebih banyak lagi. Itu. Kemudian, nah ini secara umum ya, jadi saya mereview dulu. Jadi keanekaragaman tingkat gen itu intinya yang pertama, poin yang pertama yaitu dikendalikan oleh sepasang faktor gen. Jadi berasal dari jantan sama dari betina. Sedangkan untuk keanekaragaman yang lainnya itu nanti sudah beda lagi. Kemudian poin yang kedua terjadi karena keanekaragaman susunan gen. Ketika gen-gennya itu tersusun beragam, maka hasilnya juga akan beragam. Nah, dari sini nanti akan memunculkan yang namanya variasi atau keberagaman antar individu. Makanya kenapa nggak ada satu individu yang satu persis itu. Nah, ini kemarin kalian sudah saya minta untuk mencari contohnya. Ini salah satu contohnya, misalkan di sini kalian bisa lihat ini adalah bunga mawar, betul. Bunga mawar di sini ada yang merah, ada yang putih, ada yang oranye, ada yang kuning. Nah, dari sekian banyak bunga mawar yang ada di sini, dia juga memiliki perbedaan. Nah, berarti ini adalah keanekaragaman tingkat gen. Kemudian ada keanekaragaman tingkat spesies. Kalau spesies berarti dia terbentuk atas kandungan genetik dan habitatnya. Jadi ada hubungannya genetik dengan habitat. Kemudian untuk tingkat spesies keanekaragamannya lebih mudah diamati. Sehingga nanti dalam satu spesies itu ada banyak macam spesies yang beragam. Contoh, nah di sini kalian bisa lihat, di sini ada gambar harimau, singa, cita, kucing. Ini adalah satu famili. Jadi semuanya itu keluarga kucing-kucingan, tapi mereka spesies yang berbeda. Sedangkan untuk tingkat ekosistem lebih besar lagi, berarti keanekaragamannya itu berdasarkan tingkat ekosistem atau dalam suatu wilayah. Nah, biasanya ditunjukkan dengan adanya beberapa faktor abiotik. Itu kalau tingkat ekosistem, akhirnya sehingga ada perbedaan komposisi populasi yang ada, jadi makhluk hidup di dalamnya akhirnya beragam. Nah, ini adalah contoh dari macam-macamnya ekosistem nak. Ada hutan hujan tropis, kalian bisa lihat gambarnya, ada padang rumput, pasti beda jauh antara padang rumput, hutan gurun dengan savana. Itulah kenapa ada ekosistem yang beragam di dunia. Nah, lalu manfaat keanekaragaman itu buat apa? Banyak sebenarnya manfaatnya. Kalian bisa lihat di layar, salah satunya misalkan untuk sumber plasma nutfah sebagai produktivitas ekosistem, melindungi air dan tanah, pengatur iklim, pengolahan sampah, dan masih banyak yang lain. Itu adalah manfaatnya keanekaragaman hayati.
Jadi ketika Indonesia itu punya keanekaragaman yang beragam, dia juga mempunyai manfaat yang beragam. Nah, di sini ini yang paling penting. Jadi ketika aktivitas manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Jadi aktivitas kita sebagai manusia itu juga bisa mempengaruhi keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, contohnya aktivitas manusia itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Ketika aktivitas itu negatif, maka akan menimbulkan dampak negatif untuk keanekaragaman hayati di lingkungan kita. Contoh misalkan perusakan habitat dan perubahan tipe tumbuhan. Contoh misalkan seharusnya daerah tersebut itu untuk tempat tumbuh-tumbuhan, beragam tumbuhan. Ketika dia digunakan sebagai suatu lahan pertanian atau lahan industri, maka habitat yang ada di situ juga akan mati atau bahkan bisa jadi punah. Kemudian penggunaan pestisida dan pencemaran lingkungan. Ketika seorang petani menggunakan pestisida yang tidak ramah lingkungan, maka bisa jadi juga menyebabkan pencemaran. Kalau terjadi pencemaran, maka akan merusak keanekaragaman. Penebangan dan pembukaan hutan secara liar, pemanfaatan sumber daya alam hayati yang berlebihan. Jadi memanfaatkan itu boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Kemudian pertambangan dan pemburuan liar itu juga menyebabkan dampak negatif ke kelangkaan hayati. Sedangkan aktivitas manusia yang bisa melestarikan itu ada dua jenis, yaitu pembiakan in situ dan pembiakan ex situ. Bedanya di mana? Kalau in situ berarti dibiarkan di dalam habitat asli, tapi kalau ex situ dibiarkan di dalam habitat luarnya atau di luar habitat aslinya. Itu bedanya. Nah, dari sini yang terpenting, kalau kemarin kalian sudah mengerjakan atau membuat konsep tentang perbedaan keanekaragaman tingkat gen termasuk contohnya, untuk hari ini Bu Yulia minta kalian membuat atau mencari contohnya dulu, tumbuhan dan hewan yang terancam kelestariannya yang ada di Indonesia. Jadi khusus yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena kita memang berada di Indonesia, jadi kita mempelajari lingkungan sekitar dulu. Jadi carilah 10 contoh tumbuhan dan hewan yang terancam kelestariannya, jadi yang terancam punah yang ada di Indonesia. Kemudian setelah itu, setelah kalian mendapatkan 10 contoh tadi, buatlah satu poster. Jadi poster itu berisikan upaya pelestarian keanekaragaman hayati khas Indonesia yang terancam kelestariannya. Jadi ketika ada tumbuhan atau hewan yang terancam punah, kalian kemudian itu tugasnya membuat poster. Jadi isi posternya itu tentang upaya pelestarian. Semuanya dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Setelah itu nanti hasilnya bisa dikirimkan seperti biasanya ke nomor saya. Nah, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sampai di situ dulu. Jadi tujuannya kita mengenal keanekaragaman hayati, termasuk manfaatnya, termasuk cara pelestariannya. Nah, itu tujuan kita hari ini. Jadi semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.